Kita hari ini nanti akan membahas materi IPS yang nanti akan dipandu oleh Pak Ilmi. Sebelum kita pada materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu, ya, agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat nantinya. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Untuk selanjutnya, kita persilahkan pada Pak Ilmi untuk menyampaikan materi ya. Silakan Pak Ilmi. Ya, terima kasih Bu Susi yang telah membuka acara kita pada siang hari ini. Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya paling suka kalau menyapa Bapak Ibu semuanya ini. Karena kelihatan dari wajah-wajah Bapak Ibu semuanya ini adalah wajah-wajah penuh semangat Bapak Ibu ya. Apapun masalah kita, apapun yang kita hadapi hari ini Bapak Ibu hadapi dengan senyuman Bapak Ibu ya. Yang lagi susah, yang lagi galau hadapi dengan senyuman Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan dengan semangat inilah akan mengantarkan kita semuanya kepada kesuksesan Bapak Ibu ya. Jadi materi dapat dipahami dengan baik, kemudian Bapak Ibu bisa lolos sekali retaker Bapak Ibu. Amin ya Allah, amin. Ya, saya izin share screen Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada kata menyerah ya Bapak Ibu ya. Jiwa seorang guru pantang menyerah Bapak Ibu ya. Kalau gurunya menyerah, muridnya tambah parah begitu ya. Jadi ini Bapak Ibu yang perlu kita tanamkan. Kalau gurunya menyerah, muridnya tambah parah kan begitu ya. Karena ada pepatah itu kan kalau guru kencing sambil berdiri kan muridnya kencing sambil berlari kan begitu ya. Nah ini Bapak Ibu. Jadi berilah contoh yang baik untuk peserta didik kita Bapak Ibu. Walaupun kita gagal sementara, tapi semangatlah Bapak Ibu. Pasti nanti titik terang itu akan kita jumpai Bapak Ibu ya. Kabar gembira menerima sertifikat pendidik itu akan Bapak Ibu terima dengan senyuman Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, saya izin share screen ya. Jadi semangat dulu Bapak Ibu ya. Saya izin share screen ya Bapak Ibu. Saya izin share screen dulu ya. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah terlihat? Nah ini ya. Jadi rumah guru ini adalah rumah Bapak Ibu semuanya ya. Mari kita bergerak maju bersama rumah guru, wujudkan generasi yang unggul dan berbudi luhur Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, masa depan bangsa ini ada di tangan Bapak Ibu ini ya. Oke, yang pertama silakan langsung saja ya. Dipandu oleh Bu Susi. Silakan Bu Susi. Yang pertama siapa yang silakan Ibu Darwati. Ibu Darwati untuk membacakan soal yang pertama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Lingkungan alam dan lingkungan sosial sekitar merupakan sumber belajar IPS yang sangat penting karena memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik. Rancangan pembelajaran IPS yang menggunakan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar untuk memahami benda-benda dan fenomena di sekitarnya dapat dilakukan dengan metode pembelajaran inquiry. Dalam metode tersebut, guru memiliki peran yang
Oh, juga tahu Mbak ya. Sangat penting sebagai A, fasilitator yang menunjukkan dan mengarahkan apa yang harus dilakukan oleh pengajian online. peserta didik di dalam lingkungan. B, manajer dan mengantar dan mengelola sumber belajar, waktu dan mengorganisir kelas dalam kegiatan belajar di dalam lingkungan. C, administrator yang bertanggung jawab terhadap kegiatan di lingkungan sekitar sekolah. D, motivator dan memberikan rangsangan kepada siswa agar dapat berpikir dengan aktif dan kreatif untuk mempelajari benda-benda yang ada di lingkungan sekitar. E, sumber informasi yang memberikan penjelasan dan informasi berkaitan dengan fenomena yang ada di lingkungan. Jawabannya sebagai motivator. Yang D. Sebagai motivator. Nah, sebagai motivator ini jelas ya. Fasilitator. Fasilitator. Fasilitator, Pak Ilmi. Gimana Bapak Ibu? Kata kuncinya di mana sih ini? Kata kuncinya Inquiry ini. ya Pak. Metode pembelajaran inquiry. Ya, pembelajaran inquiry, Bapak. Metode pembelajaran inquiry. Kan kita harus tahu. Peran guru inquiry ya itu Bapak apa, ya. Peran guru. Inquiry itu apa kira-kira Bapak Ibu? Ini sering keluar ya inquiry itu ya. Inquiry, pembelajaran melalui observasi Pak atau eksperimen. Pembelajaran eksperimen dengan ya. Eksperimen ya. Iya, penyelidikan ya. Ya. Inquiry itu nama lainnya adalah penyelidikan. Kalau siswa itu disuruh menyelidiki, kira-kira guru itu sebagai apa ya kira-kira ya? Kalau Fasilitator. hanya disuruh menyelidiki. Fasilitator, Pak Ilmi. Nah, Fasilitator. jelas ya. Jadi bukan motivator ya Bapak Ibu ya. Memang guru itu motivator, tapi yang paling tepat ya metode pembelajaran inquiry karena penyelidikan, maka di sini guru itu tugasnya menunjukkan, mengarahkan apa yang harus dilakukan oleh peserta didik, begitu ya. Ya Bapak Ibu ya, paham Bapak Ibu ya? Sangat jelas ini ya. Jadi pembelajaran inquiry. Jadi yang aktif ini siapa ini? Yang aktif ini kalau seperti ini? Siswanya, Pak. Siswanya, Pak. Nah, yang aktif adalah peserta didik. Ya, jadi guru hanya memfasilitasi. Ya, guru hanya memfasilitasi. Supaya siswa itu menemukan apa yang jadi penyelidikannya tadi ya. Jadi nama lain dari inquiry adalah penyelidikan ya, Bapak Ibu ya. Oke. Silakan. Ada yang ditanyakan? Kalau ada, kalau enggak ada kita lanjut ke nomor 2. Jelas ya Bapak Ibu ya. Oke. Nomor 2 silakan Bu Susi. Bu Titin silakan membacakan nomor 2. Leka. Ya. Kali kita tahu udah pasti minta hal paspor segala macam kan. Kan ada betul Indonesia. Bu Titin silahkan. Suaranya tidak muncul ya. Penasar. Silakan Bu Murni. Bu Murni. Bu Murni Nani. Ya, Bu. Izin Ya, off kamera ya, Bu. Silakan. 2. Ibu Suti adalah seorang guru SD yang mengajar IPS di kelas 5 di SD Negeri Ciputat 7, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Pada pembelajarannya di kelas, Ibu Suti memberikan kartu yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan kartu-kartu lainnya berisi jawaban. Langkah berikutnya adalah Ibu Suti membagi kelas menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama merupakan kelompok pembawa kartu-kartu berisi pertanyaan-pertanyaan.
Kelompok kedua adalah kelompok pembawa kartu-kartu berisi jawaban-jawaban. Sedangkan kelompok ketiga adalah kelompok penilai. Dilihat dari proses pembelajarannya, Ibu Siti telah melaksanakan model A. Mencari kesamaan konsep, B. Bertukar pasangan, C. Menyatukan gagasan atau ide, D. Merumuskan jawaban, E. Mencari pasangan. Mencari pasangan depannya. Mencari pasangan. Pernah ini mencari pasangan. Apa Bapak Ibu jawabannya? Mencari pasangan, Pak. Tapi harus tahu kata kuncinya dulu ya. Iya. Jadi biar kita tidak salah dalam menjawab harus tahu kata kunci atau kalimat kuncinya yang ada di soal. Kalimat kuncinya apa Bapak Ibu di soal? Kelompok pertama merupakan kelompok membawa kartu. Jadi ada kelompok yang membawa kartu berisi pertanyaan, kemudian kelompok yang kedua itu membawa kartu berisi jawaban. Nah ini Bapak Ibu ya, ini jelas modelnya adalah biasanya itu soalnya tidak seperti ini ya, biasanya itu modelnya itu adalah bahasa asing ya. Jadi enggak bahasa Indonesia seperti ini. Ini sudah bahasa Indonesianya. Jadi yang cocok tadi apa Bapak Ibu? Mencari pasangan. Mencari pasangan. Mencari pasangan. Atau biasanya disebut apa Bapak Ibu kalau boleh tahu? Disebut apa? Menjodohkan. Make a match. Loh, kalau menjodohkan kan di dunia nyata Pak ya. Make a match. Ya ini yang betul ya. Mix nah, ini ya. Nah, mix match. Nah, jadi mencari pasangan ya. Jadi ada dua kelompok ya. Yang satunya itu kelompok satunya itu adalah membawa kartu pertanyaan, yang satunya membawa kartu jawaban. Nah, nanti dicari. Ya, saling mencari yang sesuai ya. Maka di sini namanya mencari pasangan ya. Pernah melakukan Bapak Ibu? Pernah. Pernah ya. Ya, ini kalau dilakukan bagus ini Bapak Ibu, seneng ini anak-anak ya. Ya, sekali-sekali dicoba ya. Jadi pertanyaannya harus ini ya separuh-separuh ya. Misalkan siswanya 5 ya berarti ya. Siswanya 10 berarti 5 pertanyaan, 5-nya jawaban begitu ya. Oke, nomor 3 silakan. Nomor 3 silakan Ibu Ani. Ibu Ani. Tanpa disengaja, ono sing moto, ono sing ngerekam. Silakan Bu Ani. Ya Bu. Ya Bu. Ibu mungkin bisa di-unmute dulu itu. Untuk mengajarkan siswa materi peninggalan kerajaan Hindu-Buddha secara langsung dapat dilakukan oleh guru dengan cara A. Membawa gambar peninggalan sejarah di kelas, B. Melakukan studi lapangan ke situs sejarah, C. Menggunakan media film dokumenter sejarah, D. Melakukan replika peninggalan sejarah, E. Menonton film kolossal. Kata kuncinya secara langsung yang dapat dilakukan oleh guru, yaitu ya, secara B. langsung. Jawabannya B, Pak. B. Jawabannya adalah B, Pak. Melakukan studi lapangan ke situs sejarah. Ini ya jawabannya adalah B. Jadi ini adalah pembelajaran langsung. Ya, jadi kalau mengajarkan secara langsung atau pembelajaran langsung itu ya harus melakukan studi lapangan ke situs sejarah, Bapak Ibu ya. Nih, kalau yang membawa gambar peninggalan sejarah bisa, tapi ini bukan pembelajaran langsung. Ya, menggunakan media film dokumenter itu juga tidak pembelajaran langsung ya. Jadi kalau yang secara langsung itu adalah melakukan studi lapangan ya. Studi lapangan berarti kemana ya? Harus berkunjung ke
situs sejarah tadi, ya, situs sejarah tadi baru anak bisa mengenal secara Ini langsung. Mbak, kadang lendur, Mbak. Jadi kata kuncinya di sini ya, Bapak Ibu ya. Semuanya ini termasuk bisa digunakan ya, Bapak Ibu ya, bisa digunakan. Tapi di sini kata kuncinya adalah secara langsung. Maka melakukan studi lapangan ke situs sejarah ya. Oke, lanjut nomor 4. Nah, ini. Nomor 4, silahkan Ibu Dewi Efrina. Ibu Dewi Efrina. Kita ini ya. Coba Ibu Amelia. Ya, Bu. Ya. Dewi Nomor 4 ya, Bu, Efrina ya? ada. Iya, ya. Oke, silakan Bu Dewi Efrina. Ya, jika guru IPS akan mengajar materi tentang keterampilan mengidentifikasi pergerakan matahari dan pengaruhnya pada musim di Indonesia, maka media pembelajaran berbasis IT yang utama adalah A. Peta benda-benda langit, B. Google Map berbasis Android, C. Peta tematik berbasis Android, D. Peta buta berbasis multimedia, E. Animasi tentang revolusi bumi. Animasi. Animasi tentang revolusi bumi. Iya. Animasi tentang revolusi bumi lah. Nanti revolusi saja, Bapak Ibu. Mengajarkan materi tentang mengidentifikasi pergerakan matahari dan pengaruhnya dengan musim, Bapak Ibu. Ya. Pengaruhnya dengan musim di Indonesia. Lah ini. Oke, Pak. Berarti hubungannya dengan apa kira-kira? Kalau musim itu berarti hubungannya dengan peta ya? Ya, ya, hubungannya dengan peta. Oleh karena itu di sini yang berhubungan dengan peta yang mana? Ini peta langit. C. Google Map itu enggak ya? Google Map masa ada pengaruh musim? Ada ya? Enggak ada. Nah, terus peta buta ya enggak ya? Ya. Ya, berarti tinggal 2 ini. Kira-kira yang mana ini? Yang C. Apa? Apa? Nah, peta benda-benda langit. Ya. Tidak ada hubungannya dengan pengaruh musim ya. Jadi yang jawaban yang adalah peta tematik berbasis Android. Ini ya, peta tematik berbasis Android. Sudah ada yang pernah menggunakan ini ya? Belum, Pak. Belum. Oke, sudah ya. Berarti jelas ya. Kita lanjut ke nomor 5, Bapak Ibu. Silakan ke nomor 5. Nomor 5. Niputudian. Silakan. Tujuan utama pembelajaran IPS adalah menjadikan peserta didik sebagai warga negara yang baik dalam kehidupan bermasyarakat majemuk yang demokratis. Oleh karenanya, materi pembelajaran IPS seharusnya memberikan pengetahuan yang kontekstual, yaitu A. Menyajikan pengetahuan, fakta, dan fenomena yang sesuai dengan materi, tujuan pembelajaran serta sesuai dengan konteks sosial budayanya. B. Menyajikan pengetahuan, fakta, dan fenomena terkini sehingga peserta didik memiliki pengetahuan up to date. C. Menyajikan pengetahuan, fakta, dan fenomena yang aktual sehingga peserta didik memahami perkembangan masyarakat. D. Memberikan perspektif yang baru tentang pengetahuan, fakta, dan fenomena kehidupan masyarakat yang modern. E. Menyajikan masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat modern dan dinamis sehingga peserta didik tanggap terhadap perubahan dan modernitas. Ya. Kata kuncinya di mana, Bapak Ibu? Kontekstual.
Pengetahuan kontekstual. Pengetahuan kontekstual ya dalam pelajaran IPS ya. IPS itu ilmu pengetahuan sosial. Nah, sosial itu berarti ada hubungannya dengan apa Bapak Ibu? Masyarakat. Ada hubungannya dengan sosial budaya. budaya. Ya. Ada hubungannya dengan sosial budaya. Yang ini enggak ada. Yang ini juga enggak ada ya. Yang ini masyarakat modern. Yang ini modernitas. Jadi yang lebih cocok adalah yang nah, begitu Bapak Ibu ya, enggak usah terlalu ini ya, enggak usah terlalu apa ya istilahnya ya, pembahasannya terlalu detail ya. Jadi IPS itu ilmu pengetahuan sosial, jadi hubungannya dengan sosial budaya, gitu Bapak Ibu ya. Nah, sedangkan di pembelajaran IPS Bapak Ibu itu yang sering dipakai dalam pembelajaran IPS itu adalah kontekstual Bapak Ibu ya, kontekstual. Artinya pembelajaran yang menyajikan fakta, konsep serta fenomena sosial dan sesuai dengan kehidupan nyata peserta didik. Itu namanya kontekstual. Ya, jadi menghubungkan fenomena sosial dan budaya yang benar-benar terjadi di masyarakat dan sesuai dengan kehidupan nyata. Itu namanya kontekstual. Jadi pembelajaran IPS itu tidak bisa dipisahkan dari pembelajaran konteks. Kaitannya dengan kontekstual itu IPS itu ya. Nah, jadi jawabannya adalah A ya. Jadi besok kalau ada IPS itu pembelajarannya cocok apa ya? Pembelajaran kontekstual. Itu untuk IPS ya, karena berhubungan dengan sosial budaya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut berikutnya yang nomor 6. Nomor 6 silahkan Bapak nih, Pak Dik-Dik, silakan Pak Dik-Dik. Hadir Pak Dik-Dik? Pak Wayan sajalah. Pak Wayan? Ada Pak Wayan? Iya, silakan Pak Wayan. Nomor 6, pendidikan IPS SD memuat banyak nilai antara lain nilai edukatif, nilai ketuhanan, filosofis, dan praktis. Untuk mengembangkan nilai praktis bagi peserta didik, maka pembelajaran IPS sebaiknya diarahkan untuk A. Mengetahui masalah kerukunan antar umat beragama dan toleransi beragama bagi siswa. B. Mampu mengatasi masalah kehidupan di masyarakat secara tuntas dan bijaksana. C. Pengembangan nilai-nilai luhur dan intelektual yang berkembang pada diri siswa. D. Pengembangan nilai sosial, nilai budaya, dan nilai spiritual di lingkungan siswa. E. Mengembangkan gagasan, ide, dan menilai norma yang berlaku dalam budaya bagi siswa. Kata kuncinya Pak Wayan? Untuk mengembangkan nilai praktis. Nilai ketuhanan. Nilai edukatif, nilai ketuhanan. Nah, IPS ini ya, nilai praktis. Ya, itu ada nilai edukatif, ada nilai pendidikan ya. Kemudian nilai ketuhanan berhubungan dengan Tuhan, filosofis dan praktis. Nah, ini untuk mengembangkan nilai praktis. Nah, yang ditanyakan adalah nilai praktis Bapak Ibu. Ya, kalau nilai edukatif kan berhubungan dengan kognitif dan afektif ya Bapak Ibu ya. Nilai ketuhanan berarti bersumber dari Tuhan ya. Filosofis itu artinya apa ya istilahnya ya? Dasar bagi tumbuh dan berkembangnya peserta didik untuk memahami filosofi dan kearifan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Itu namanya nilai filosofis. Nah, di sini yang ditanyakan adalah nilai praktis.
Kira-kira yang mana Bapak Ibu yang sesuai dengan nilai praktis? Kalau D bagaimana Pak? D, Pak. D. D. Bapak Ibu tahu praktis ya Bapak Ibu? Alah, saya ini pengennya praktis saja begitu. Berarti apa kira-kira praktis itu ya? Sederhana. Simple kan ya? Simple. Nah, yang simple di sini D, yang Pak. mana kira-kira? Yang B. Sederhana. D Pak. Yang D. B. Oh, yang B. Masalah. Mampu mengatasi Nah, ini loh Bapak Ibu, ini betul sekali Bapak Ibu ya. Nah, kalau mengatasi kerukunan antar umat beragama ini nilai ketuhanan, ya kan? Nilai-nilai luhur dan intelektual. Intelektual itu berhubungan dengan apa? Nilai luhur itu berarti filosofis ya. Filosofis ya. Nah, maka yang tepat namanya praktis itu berarti mampu mengatasi masalah kehidupan. Itu namanya praktis ya. Ini Bapak Ibu, jadi kata kuncinya simpel saja ya. Kalau saya terangkan dengan jelimet saya bacakan nanti ya enggak paham begitu ya. Jadi kita kata kunci saja ya. Nilai praktis berarti simple, dapat mengatasi masalah. Ya. Nah, itu berarti simple ya. Oke. Jawabannya adalah B, Bapak Ibu. Ya, jadi memang muatan IPS itu ada nilai edukatif, ada nilai ketuhanan, ada nilai filosofis, dan ada nilai praktis. Nah, yang diharapkan dalam pendidikan IPS itu yaitu siswa itu mampu mengatasi masalah kehidupan di masyarakat secara tuntas dan bijaksana. Ini Bapak Ibu. Jadi di situ terkandung nilai praktis. Ya. Oke, lanjut berikutnya yang nomor 7. Nomor 7, silahkan Ibu Teti ya. Bu Teti Susmiati, ada? Silahkan Bu Teti. Ya Bu, bentar. Dalam perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin maju dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat tinggi, maka agar peserta didik memahami fenomena dan fakta-fakta yang ada di lingkungan sekitarnya, pembelajaran IPS SD perlu menggunakan pendekatan A. Konstruktivisme, karena peserta didik dituntut mampu mengkonstruksi pengetahuan secara mandiri, serta menggunakan keterampilan kognitifnya. B. Keterampilan proses untuk menumbuh kembangkan keterampilan memahami suatu proses dan tidak semata-mata berorientasi pada hasil. C. Kontekstual agar peserta didik dapat memaknai materi secara komprehensif sesuai dengan lingkungannya. D. Kooperatif sehingga peserta didik mampu bekerja sama dengan orang lain dalam lingkungan masyarakat yang plural dan demokratis. E. Pendekatan meluas yang memberikan perspektif dan paradigma yang luas sehingga terbuka terhadap perkembangan dan kemajuan. Ya, kata kuncinya Bu, kata kuncinya silakan di sini. Kata kuncinya apa kira-kira? Memahami fenomena fakta itu. Pelajaran IPS, Pak. Mampu memahami fenomena dan fakta di lingkungan sekitar. Maka pendekatan yang cocok apa ya kira-kira? Kontekstual. Betul sekali, kontekstual. Tadi kan sudah saya artikan ya Bapak Ibu ya. Jadi IPS itu erat hubungannya dengan kontekstual. Jadi di kehidupan nyata begitu loh. Di kehidupan nyata peserta didik, sehingga di sini jawaban yang cocok ya untuk memahami fenomena dan fakta yang ada di lingkungan sekitar, maka butuh pendekatan. Pendekatannya namanya pendekatan kontekstual. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi IPS itu begitu Bapak Ibu, erat hubungannya dengan itu ya. Oke.
Paham ya Bapak Ibu ya? Paham, Pak. Ya. Paham. Lanjut berikutnya yang nomor 8, silakan. Silakan nomor 8 Ibu Siti. Silakan Ibu Siti. Gampang ini. Ayo Bu Siti, ayo Bu Ya, Siti. siap. Lokasi sekolah yang berada di dekat pasar sangat mendukung untuk dipergunakan sebagai sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran IPS khususnya tentang A. Bentuk dan kontur permukaan bumi. B. Kegiatan memenuhi kebutuhan. C. Interaksi manusia di masa lampau. D. Lembaga-lembaga ekonomi modern. E. Kegiatan jual beli secara langsung. Kalau ini enggak terlalu saya bahas ya, karena sudah barang tentu kalau kita di dekat pasar ya, sumber belajar sebagai sumber belajar di dekat pasar itu ya kegiatan jual beli itu ya. Pernah mengajak siswanya ke pasar Bapak Ibu untuk Tidak pernah Pak, jauh Pak. Tahu Pak kalau saya sambil buat pasar di kelas. Sambil bu gurunya ini ya belanja ya. Anak-anak saya tak belanja ya. Pasarnya seminggu sekali Pak. Jadi sumber belajar itu tidak hanya guru Bapak Ibu ya. Guru itu bukan satu-satunya sumber belajar ya. Jadi lingkungan sekitar kita itu juga bisa menjadi sumber belajar. Salah satunya adalah pasar ya. Di pelajaran IPS itu cocok sekali pasar itu ketika kita menerangkan kegiatan jual beli Bapak Ibu ya. Oke. Nomor 9, lanjut. Nomor 9 Bu Nur Mailis. Ya Bu. Iya silakan Bu Nurma. Ya Bu. Pertumbuhan dan pertambahan jumlah penduduk di muka bumi membawa permasalahan yang sangat kompleks bagi kehidupan umat manusia. Kerusakan lingkungan hidup dirasakan semakin parah, di mana hal tersebut merupakan sebuah konsekuensi yang harus ditanggung oleh umat manusia karena A. Peperangan memperebutkan sumber daya di antara negara-negara di dunia. B. Keinginan untuk menguasai dan mengeksploitasi sumber daya yang berlebihan. C. Keserakahan umat manusia untuk menumpuk kekayaan dan kesejahteraan. D. Semakin besar jumlah penduduk, semakin besar sumber daya yang dibutuhkan. E. Upaya untuk menyediakan fasilitas hidup dengan cara mengeksploitasi alam. Pertumbuhan dan pertambahan jumlah penduduk. Kata kuncinya Bu, kata kuncinya. Pertumbuhan dan pertambahan jumlah penduduk di muka bumi. Pertumbuhan dan pertambahan jumlah penduduk. Nah, itu mengakibatkan permasalahan. Permasalahannya apa kira-kira ya? Kalau jumlah penduduknya banyak itu berarti semakin apa? Semakin besar jumlah penduduk, semakin besar sumber daya yang dibutuhkan. Besar jumlah penduduk, semakin besar. Inilah yang akan menjadikan sebuah masalah, Bapak Ibu di situ. Jadi semakin besar jumlah penduduk, maka semakin besar pula sumber daya yang dibutuhkan. Sehingga terjadilah berbagai macam kerusakan. Karena kan dieksploitasi ya Bapak Ibu ya. Nah itu. Jadi di sini sebagai konsekuensinya yang ditanggung adalah ini Bapak Ibu. Jadi ini sudah apa ya istilahnya ya, wis sudah menjadi Hadrat alam. Ya Frindu kas mati barang itu nanti mama mau bagaimana? Pak Ilmi kemana? Keluar mungkin Bu. Iya, terpental ya. Pak Ilminya terpental. Nah,
merupakan salah satu fenomena yang melanda negara yang sedang berkembang. Fenomena urbanisasi adalah Pak Ilmi. Terpental bentuknya Pak Ilmi, Bu. Halo, ya. Bu. Nah, saya ulang sekali lagi ya. Jadi di sini kata kuncinya adalah pertumbuhan dan pertambahan jumlah penduduk, ya. Kemudian menimbulkan kerusakan. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya ya ini, Bapak Ibu, yang D ini ya, konsekuensinya ya. Oke. Kita lanjut ke nomor 10 ya, Bapak Ibu, silakan. Nomor 10, Ibu mana ya, saya mau yang belum pernah gitu, yang belum pernah membacakan. Iya, Silakan. Bu. Iya, Bu Risa. Ya, Bu. Urbanisasi merupakan salah satu fenomena yang melanda negara-negara yang sedang berkembang. Perspektif geografi terhadap fenomena urbanisasi adalah A. Perubahan budaya dalam bekerja, B. Perluasan area atau wilayah, C. Kedekatan antar ruang permukaan bumi, D. Penyebaran etnik yang merata, E. Tempat tinggal yang semakin rapat. Ya, kata kuncinya di mana, Bu? Urbanisasi. Urbanisasi, Pak. Urbanisasi itu apa sih, Bu? Urbanisasi itu. Dari Perpindahan apa ya? Dari desa ke kota. Ya, perpindahan penduduk dari desa ke kota ya, itu namanya urbanisasi. Jadi dari desa pindah ke kota. Nah, di sini yang ditanyakan adalah urbanisasi perspektif geografi. Luasan suatu area. Iya, Pak. Bekerja. Tempat tinggal yang semakin rapat. Terpental lagi, Pak Ilmi. Enggak ada. Hujan kah di sana? Pak Ilmi? Bentar lagi ini ya. Iya. Nanti itu, enggak wifi nih. Ini paketan saya ini. Oke. Perspektif geografi. Perspektif geografi berarti hubungannya dengan apa, Bapak Ibu? Kalau geografi, apakah berhubungan dengan budaya geografi? Wilayah. Berhubungan dengan Bumi. wilayah ya. Lah, itu geografi ya. Jadi jawabannya adalah yang ini, Bapak Ibu. suatu area wilayah. Dan suatu area. Perluasan suatu area atau wilayah. Itu Bapak Ibu ya. Ya, Pak. Iya, jadi kan perluasan kan. Jadi dari desa ke kota. Jadi kan perluasan. Perluasan area atau wilayah. Karena perspektifnya adalah perspektif geografi. Berbeda lagi kalau perspektif budaya. Kalau budaya ya jawabannya A ya. Ekonomi mungkin, Pak. Agak terkecoh juga dengan yang E ya, Pak. Kalau nggak teliti. Kalau yang E gimana, Pak? Kalau nggak teliti ya tempat tinggal yang semakin rapat ya fenomena. Sempit ya, Pak. Ya. Ya, kalau nggak teliti larinya ke E ya. Kalau nggak teliti larinya ke E ya. Jadi kalau geografi hubungannya dengan area atau wilayah. Ya. Oke, lanjut berikutnya yang nomor 11. Berikutnya Bu Neni Iriani. Ya, Bu. Iya, silakan Bu Neni. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk dengan berbagai suku bangsa. Bahasa. Nomor 11, Bu. 11, Bu. 11 ya. Loncat ke nomor 12 Ibu. Ya. Yes, Bu Neni nomor 11. Ya. Dampak positif. Silakan Bu Neni.
Nggak ada suaranya. Tidak ada suaranya ya. Tidak muncul. Masa, Bu? Iya, Bu Neni. Bu Neni silakan, nomor 11. Coba. Iya ya. Dampak positif perkembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap masalah lingkungan adalah memunculkan kajian tentang A. Kawasan industri baru, B. Pemberdayaan lingkungan, C. Ide dan gagasan baru, D. Pengembangan temuan baru, E. Budaya imajiner yang interaktif. Dampak positif perkembangan dan penerapan ilmu pengetahuan temuan baru. Dampak positif. Dampak positif ya. Perkembangan. Dampak positif. Pengetahuan dan teknologi. Terhadap masalah lingkungan hidup. Masalah lingkungan. Dampak positifnya apa kira-kira? Dengan adanya teknologi itu loh Bapak Ibu, dampak positifnya apa kira-kira? Dengan adanya teknologi maka akan kawasan industri baru. Akan muncul kawasan industri baru, Bapak Ibu ya. Teknologi dia. Akan muncul kawasan industri baru. Kalau pemberdayaan lingkungan bagaimana Bapak Ibu? Nah, Tidak ada hubungannya dengan teknologi. nah, tidak ada hubungannya dengan teknologi ya. Jadi kalau kawasan industri baru berhubungan dengan teknologi ya. Oke. Lanjut berikutnya yang nomor 12. 12 Nilu Hartadi, Bu Nilu. Silakan Bu Nilu. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk dengan berbagai suku bangsa, bahasa, tradisi, dan budayanya. Kemajemukan suku bangsa di Indonesia dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. A. Persatuan kondisi geografis letak kepulauan. B. Solidaritas letak kepulauan, iklim. C. Integrasi keadaan geografis. D. Integrasi solidaritas kondisi geografis. E. Geografis kultur setempat, adat istiadat. Kata kuncinya Kata kuncinya kemajemukan ya, Bapak Ibu ya. Ya. Kemajemukan itu terjadi karena apa sih, Bapak Ibu? Kemajemukan perbedaan. Kemajemukan itu karena adanya perbedaan ya. Ini karena persatuan kan enggak masuk berarti ya. Karena adanya solidaritas kemajemukan, enggak ya? Ya. Ya. Karena adanya interaksi. Enggak ya? Interaksi tidak ya, karena adanya interaksi kemajemukan. Nah, yang paling cocok itu adalah geografis. Iya. Kan berbeda daerah ya, berbeda wilayah. Ya kan geografis, berbeda wilayah, berbeda daerah, sehingga memunculkan kultur setempat, punya kultur sendiri dan punya adat istiadat sendiri, Bapak Ibu. Nah, jadi otomatis nanti akan terbentuklah kemajemukan ya. Ya. Bapak Ibu ya. Jadi karena wilayah Indonesia itu berbentuk kepulauan dan wilayahnya sangat luas ya, berpulau-pulau sehingga geografisnya ini kan berbeda-beda ya. Nah, dari situlah memunculkan budaya, adat dan lain sebagainya yang menyebabkan kita itu sebagai negara yang majemuk, Bapak Ibu. Nah, ini ya. Jadi yang paling cocok yang A, B, C, D ini kurang tepat ya. Ya, kurang tepat. Integrasi itu apa, Bapak Ibu? Terintegrasi. Terintegrasi, berarti integrasi itu terhubung ya. Saling berkaitan, saling berhubungan. Iya, saling berkaitan. Jadi kan berapa kaitan? Saling mengaitkan. Ya. Nah, jadi yang paling cocok di sini adalah yang E ya. Oke.
Lanjut berikutnya yang nomor 13. 13. Ya, apakah Napi? Silakan. Isu dan masalah global serta kemajuan IPTEK dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran IPS yang terkait dengan permasalahan berikut antara lain. Isu masalah global apa saja, Pak? Kira-kira, Pak? Isu masalah global. Itu yang biasa, yang ngetren ini berarti pemanasan global. Terus kemajuan teknologi di bidang industri. Polusi udara. Nah, kalau berarti ini secara yang mendunia yaitu pemanasan global. Jadi terkait dengan polusi. Ini bukan ini Bapak, isu dan masalah global ya. Bukan pemanasan global, isu dan masalah global. Tak kirain masalah yang ada di IPS itu loh biasanya apa? Isu yang IPS itu rata-rata hubungannya dengan apa sih Bapak Ibu? Penduduk, Pak. Penduduk kan ya. Berarti kalau hubungannya dengan penduduk, ini kan masalah globalnya kan penduduknya semakin padat begitu loh. Banyak. Itu juga Pak, hak asasi manusia juga termasuk isu global. Iya, betul sekali. Migrasi, perpindahan, ini kan hubungannya dengan IPS ya. Perpindahan, migrasi itu kan artinya perpindahan ya. Migrasi. Kemudian ada hak asasi. Nah, yang ini kelangkaan air ya, kurang tepat ya ini ya. Iya, Pak. Kurang tepat ini ya, enggak semuanya mengalami kelangkaan air ya. Iya. Penduduk kemiskinan, akses yang mudah lah, ini akses yang mudah ini ya, yang itu ya. Kalau penduduknya ya, kemiskinannya ya. Iya. Global ya. Nah, kelangkaan listrik, nah ini enggak ya. Nah, kemudian yang ini manusia yang humanistik. Nah, enggak ya. Ini hubungannya dengan PPKN itu kalau humanistik itu. Ya. Oke. Berarti jawabannya yang E ya, Bapak Ibu ya. Oke. Lanjut berikutnya yang nomor 14. Nomor 14, Bu Purwanti. Ya Bu, pembelajaran IPS di SD menganut paham demokrasi, integralistik, kebangsaan, solidaritas, dan teokrasi. Pernyataan yang paling benar tentang paham integralistik adalah 1. Pancasila sebagai asas kerohanian bangsa dan negara Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu asas kebersamaan, asas kekeluargaan, serta religius. B. Negara merupakan suatu kesatuan bagi semua golongan dan tidak memihak pada suatu golongan. C. Bangsa adalah satu kesatuan utuh dan menyeluruh dari berbagai satu bangsa dan kepulauan. D. Pancasila sebagai asas kesatuan bangsa yang bersifat tunggal, yang wajib diamalkan, serta murni dan konsekuen. E. Negara merupakan kekuatan bagi warganya untuk hidup dan saling menghargai satu sama lain. Kata kuncinya, negara menganut paham demokrasi, integralistik, kebangsaan, solidaritas, dan teokrasi. Berarti. Paham integral. Yang ditanyakan yang ini ya, enggak semuanya ditanyakan ya. Jadi ada demokrasi, ada saling berhubungan, kebangsaan, solidaritas, dan teokrasi. Teokrasi itu apa Bapak Ibu? Teokrasi? Teokrasi itu keagamaan, Pak. Ya, ketuhanan ya. Teokrasi itu ketuhanan ya, ketuhanan. Jadi yang A itu ketuhanan berarti ya. Nomor 1 A ketuhanan. Iya, yang A ketuhanan ya. Yang B kira-kira apa ini kira-kira? Integral ya, satu kesatuan ya. Kesatuan, Pak. Betul lah, integral lah. Integral kesatuan. Nah, oke. Untuk dapat memahaminya, Bapak Ibu, saya bacakan di sini untuk yang paham integralistik ya. Paham integralistik yang terkandung dalam Pancasila meletakkan asas kebersamaan hidup,
mendambakan keselarasan dalam hubungan antar individu maupun masyarakat. Berarti yang mana kira-kira? Berarti asas kebersamaan hidup, mendambakan keselarasan dan Negara hubungan. merupakan suatu kesatuan. Pak. dan memihak pada satu golongan, Pak. B. Yang E coba Pak. Yang E. Bangsa satu. Negara merupakan kekuatan bagi warganya untuk hidup saling Yang B, Pak Ilmi. Kesatuan utuh. Orang Bangsa menyeluruh. adalah Kan kesatuan ada kata utuh solidaritas ya Pak Ilmi, solidaritas dan teokrasi loh Pak. Integralitas. Demokrasi, integralistik, kebangsaan, solidaritas dan teokrasi. Tapi itu yang disoroti Yang ditekankan integralistiknya. Ya, yang ditekankan integralistiknya ya. Yang mana Masih kira-kira? Saya Pak menyeluruh Pak. Satu kesatuan menyeluruh. Yang ini? Bangsa dan kepulauan. Satu kesatuan utuh. Raketok. Nah, kalau bangsa, ini kan kebangsaan berarti. Suku bangsa berarti kebangsaan berarti ya. B itu Pak. Nah, suku bangsa berarti berbagai suku bangsa dan kepulauan. Satu kesatuan itu berarti kebangsaan ya. Nah, berarti bukan yang C, berarti yang mana kira-kira? B, Pak. B. Saling menghargai. Pak E. Nah, yang E inilah Bapak Ibu ya. Jadi integralistik itu artinya negara merupakan kekuatan bagi warganya untuk hidup dan saling menghargai satu sama lain. Ya, itu namanya integralistik. Jadi di sini integralistik itu memihak kepada yang kuat, tidak mengenal dominasi mayoritas dan juga tidak mengenal tirani minoritas. Artinya di sini warganya itu hidup dan saling menghargai. Itu namanya integralistik. Sedangkan satu kesatuan berbagai suku dan bangsa itu membentuk Solidaritas. kebangsaan ya, kebangsaan. Oke, yang mana Bapak Ibu? Berarti jawabannya yang E ya, yang lebih tepat ya. Jawabannya yang E. Oke, yang nomor 15. Nomor 15 silakan. 15 Ibu Tiur. Bu Tiur Maida. Ada Bu Tiur Maida? Global Village itu menceritakan tentang Ya. Suaranya tidak jelas ya, Bu Tiur. Bu Tiur? Kita ini, Bu Rosmani. Bu Rosmani silakan. Iya. Iptek pada hakikatnya merupakan produk budaya yang mengakibatkan terjadinya global village, yaitu menceritakan tentang A. Pengalaman sosial budaya dalam hubungan antar manusia. B. Penyebaran budaya secara masif dan konstekstual. C. Tertembusnya nilai budaya antar bangsa. D. Kedekatan jarak relatif antar ruang di permukaan bumi. E. Hilangnya batas-batas Global Village. global itu ya. Global Village. Pak. Global Village. Global Village itu pengalaman sosial budaya. wilayah. Tentu. Global itu apa sih Bapak Ibu? Global itu. Global itu artinya apa kira-kira? Menyeluruh, mendunia. Tidak ada jarak ya, begitu ya. Global itu ya. Tidak ada jarak ya. Sangat dekat kan begitu ya. Tidak ada jarak.
Terus village itu apa? Village itu? Desa. Daerah atau tempat atau permukaan. Ya. Desa, tempat atau permukaan. Berarti yang mana itu? Yang berhubungan dengan jarak, terus permukaan. Antar tembusnya nilai-nilai budaya antar bangsa atau kedekatan jarak, Bang. Kedekatan jarak ya, global village. Permukaan. Globalnya itu kan menyeluruh ya, menyeluruh, tidak ada batasan, tidak ada batas. Berarti ya Pak, mengakibatkan. Terus village itu kan desa, permukaan, ya itu village namanya. D ya. Berarti jawabannya yang D. Yang E. Kenapa tidak E itu, Pak? Apa, Bu? Kenapa tidak E, Pak? Mengapa tidak E? Bilangnya batas budaya antar negara. Nah, Karena budaya. Bapak Ibu kan lupa di sini. Ini ada iptek di sini. Sini. Tanya entar. Ada iptek di situ. Ilmu pengetahuan dan teknologi artinya nanti dengan ilmu pengetahuan dan teknologi itu semakin dekat jarak antar ruang di permukaan bumi, Bapak Ibu ya. Dengan adanya iptek itu semakin dekat ya jarak yang ada di permukaan bumi begitu ya. Kedekatan ya. Nah, kan di sini ipteknya ya, ipteknya yang itu ya. Paham Bapak Ibu ya? Kalau di sini ada budaya, ini juga ada budaya, ini ada budaya, ini ada budaya, kan enggak mungkin Bapak Ibu ya. Nah, salah satunya di sini adalah kalau sudah global berhubungan dengan iptek itu artinya jaraknya semakin dekat gitu. Ya, mungkin itu kalau yang pengaruh mungkin ya, pengaruh dari iptek. Iya. Pengaruh dari iptek ya. Iptek pada hakikatnya merupakan produk budaya kan, iptek itu kan memang ya. Iptek itu kan produk budaya. Mengakibatkan apa? Mengakibatkan global village. Global village itu apa? Global village itu adalah kedekatan jarak relatif antar ruang di permukaan bumi. Begitu Bapak Ibu ya. Ya, jadi sudah tidak ada batas lagi, batas waktu dan tempat yang jelas. Ya, tidak ada batas waktu dan tempat yang jelas yang ada di permukaan bumi ya. Jadi global village ini berhubungan dengan teknologi komunikasi Bapak Ibu. Ya. Global village itu berhubungan dengan teknologi komunikasi. Ya. Ini memang Bapak Ibu kan tertipu dengan ini ya, tertipu dengan ini ya. Budaya. Nah, maksudnya itu iptek itu adalah produk budaya begitu, bukan budayanya yang ditanyakan ya. Ya. Kalau budaya yang ditanyakan nanti bisa ini budaya semua ini ya, kecuali yang D ya. Yang D itu yang berhubungan dengan komunikasi. Ya. Nah, oke Bapak Ibu, nomor 16, silakan. Nomor 16. Siapa nih? Saya mau Bapak nih. Siapa nih? Kabul Budi. Oke, siap Bu. Iya. Kabul. Nomor 16. Perilaku yang sesuai untuk menanggulangi hambatan dan gangguan dalam membangun integrasi nasional pada era global adalah A. Selalu memakai barang produksi dalam negeri. B. Mempelajari semua budaya daerah yang beraneka ragam. C. Berpartisipasi menggalang persatuan dan kesatuan dalam kemajemukan. D. Menolak menggunakan barang-barang yang diimpor dari negara lain. E. Selalu menggunakan bahasa Indonesia dalam setiap pergaulan dengan orang lain. Ini untuk menanggulangi hambatan. Integrasi nasional, perilaku. Nah, integrasi itu berarti penyatuan ya, penyatuan. Yang mana kira-kira?
Berpartisipasi untuk menggalang menanggulangi hambatan dan gangguan dalam membangun penyatuan, membangun Pak. persatuan. Kira-kira apa? Lalu menggunakan bahasa Indonesia. Berpartisipasi menggalang persatuan dan kesatuan dalam kemajuan. Untuk menanggulangi hambatan. Nah, yang E ini betul. Yang E ini betul. Dengan menggunakan bahasa Indonesia itu kan akan terintegrasi ya. Menanggulangi hambatan. Iya, betul. Betul. Jadi E ya, Pak. Tapi kurang luas. Kurang luas ya. Bandingkan dengan yang C, Bapak Ibu. Bandingkan dengan yang C. Alat persatu bangsa kan menggalang banyak. persatuan kesatuan dalam kemajemukan. Nah, ini yang lebih luas. Jadi kita cari pilihan yang lebih luas. Karena ada globalnya tadi ya Mas. Dalam persatuan. Persatuan dan persatuan. Nah, selalu menggunakan bahasa Indonesia. Ini juga iya, tapi kurang luas begitu ya. Nah, maksudnya jawabannya itu loh kurang luas Bapak Ibu ya. Tidak globalnya, kurang mencakup. Integrasi nasional itu hubungannya dengan persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan ya. Belajar IPS itu ya begini nih Bapak Ibu ya, agak ngeluh ya. Tapi banyak peminatnya loh daripada yang IPA loh. Kelas-kelas itu kan kalau di itu kan kelas yang paling banyak siswanya mana? IPS gitu ya. Ya. Tapi kalau belajar ini banyak yang ngeluh ya. Hitung itu loh Pak, susah. Nah, susah mana ngitung sama yang sosial ayo. Susah itu sosial. Bapak, ya. Anak IPA ya. Matematika itu sebenarnya hitung-hitungan itu Bapak Ibu ya. Tahu rumusnya bisa menghitungnya selesai Bapak Ibu ya. Kalau yang ini kan pasti dikira-kira. Saya anak IPS tapi tidak suka IPS. Saya ini orang IPA Bapak Ibu ya. Kelas dulu SMA pilih IPA, tapi saya ini sukanya sosial begitu. Pilih IPA sukanya sosial. Bertukar kita Pak. Nah itu ya. Oke Bapak Ibu ya, nyampe sini Bapak Ibu ya. Iya Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan saya doakan semuanya sehat. Amin. Amin. Tolong Bu Artiwi ada pengumuman sebentar ya Bapak Ibu ya. Bu Artiwi silakan. Ada sebentar terkait dengan triot ya. Silakan Bu Artiwi. Ya, terima kasih Pak. Saya izin share screen ya Pak. Ya, silakan. Ya tetap ya. Oke, sudah terlihat. Sudah terlihat. Ya, dibesarkan sedikit Bu. Ya. Ya oke. Sudah enggak apa-apa terlihat kok ya. Ya. Diumumkan Bu waktunya kapan ya, silakan. Selamat siang Bapak Ibu semua. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Bu. Untuk kegiatan bimbel di rumah guru sudah berjalan ya, kurang lebih selama 2 minggu dan alhamdulillah kita bersama tim Suaranya Bu. Kedengeran nggak? Suaranya kecil. Kecil ya? Bu, dengar Bu, tapi kecil. Oke, ini udah Kurang jelas Bu. Belum Bu. Belum Bu. Ya, aku pakai apa ya? Headsetku di sekolah. Kelihatannya ada gangguan ini Bu Artiwi ya. Iya. Jadi, bisa Bu Artiwi? Bapak aja deh yang nerangin biar suaranya lebih jelas. Gini Bapak Ibu ya, saya itu kan ya. Jadi di sini kami mengadakan triot ini gratis Bapak Ibu ya. Triot berkenaan dengan selama 3 bulan
Bapak Ibu kan belajar bersama kami ya. Ya. 3 bulan lebih itu membahas materi dan juga soal ya, membahas materi dan juga soal. Oleh karena itu Bapak Ibu, setiap kali materi itu sudah tersampaikan, apakah sudah diterima dengan baik, itu harus diuji Bapak Ibu ya. Oleh karena itu kami mengadakan tryout. Tryout ini bisa diikuti siapa saja. Yang penting PGSD ya, bisa diikuti siapa saja, baik itu yang retaker maupun yang belum pernah UP ya, bisa diikuti siapa saja. Nah, nanti ada soal dan kunci jawaban, pembahasan soal dan juga sertifikat Bapak Ibu. Nah, bagi yang menginginkan PDF dan sertifikat bisa mengganti 25.000 Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu enggak ingin PDF maupun sertifikatnya, tidak usah bayar Bapak Ibu ya. Jadi ini kami karena Bapak Ibu kan sudah belajar lebih dari 3 bulan ya. Oleh karena itu kan harus dibuatkan sertifikat begitu loh. Barangkali nanti sertifikat itu berguna untuk Bapak Ibu begitu. Iya, betul. Nanti berarti JP-nya berapa? JP-nya ya saya hitung sesuai dengan pertemuan kita begitu loh. Ya, JP itu ya kan real kita kan, kegiatannya kan real, kita belajar. Jadi JP-nya nanti saya hitung sesuai dengan kegiatan kita. Oleh karena itu bagi yang membutuhkan saja. Bagi yang membutuhkan silakan nanti ya. Ya Pak, ya Pak, ikut. Oke. Ya Pak. Jadi walaupun butuh enggak butuh nanti tetap daftar Bapak Ibu ya di pendaftaran ini nanti. Siap Pak. Siap. Share Pak, di-share di Oke, siap. Nanti di-share oleh Bu Artiwi. Caranya di HTTP atau mana itu Pak? Nanti di-share ya Pak. Iya. Nah, bisa dibagikan ke teman ibu-ibu, Bapak Ibu yang istilahnya mau UP ya. Nah, bagi yang sudah ikut bimbel saya, ini nanti sudah dapat ya, otomatis sudah dapat ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Pak mau tanya Pak. Pak mau tanya. Ya, silakan. Yang ini, yang tryout ini kalau dikasihkan ke teman yang mau ikut PPG tahun 2022 apa boleh Pak? Pretest Pak. Boleh. Yang mau ikut pretest Pak? Boleh. Kalau pretest soalnya lain Bu. Ini untuk yang UP Bu. Ini yang untuk UP. Yang mau ujian UP aja ya Pak ya? Ya untuk ujian UP saja ini. Tambah pusing wong. Ya, ikut boleh barangkali untuk persiapan barangkali besok UP-nya biar lancar, enggak apa-apa ya. Ya, jadi murni gratis ya Bapak Ibu ya, murni gratis di sini. Tapi bagi yang ingin sertifikat dan PDF-nya, PDF pembahasan itu mengganti 25.000 ya. Itu sebagai uang ketik kami ya. Jadi kami ngetik pembahasannya itu Bapak Ibu ya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu tidak membutuhkan bisa nyimak YouTube-nya. Tarik ke sini. Pak mau bertanya Pak. Iya, silakan. Kalau untuk ngambil yang itu Pak, PDF itu kan kita bayar, transfernya kemana Pak? Oh, transfernya nanti kalau ini Bu, kalau ngisi HTTP ini, nanti share Bu Artiwi ya. Kalau ngisi ini nanti di dalam ada rekeningnya. Dalam ada nomor rekeningnya udah. Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama Bapak Ibu. Berarti banknya apa Pak? Berarti apa? Ya, Bapak Ibu, gimana? Banknya bank apa Pak? Nanti itu Bu Artiwi punya bank banyak Bu. Apa saja itu ada. Apa saja itu, Pak? ya. Oh, kalau apa saja baiklah. Apa saja ada, Bapak. Jadi nanti nggak kena admin Bapak Ibu ya, nggak kena admin. Dan nanti JP-nya saya hitung sesuai dengan pertemuan kita ya Bapak Ibu ya. Pak, maaf mau nanya.
Maret jam berapa? 25 Maret 2022 pukul berapa? Mulai pagi sampai malam hari Bapak Ibu, bebas ya. Mulai pagi sampai malam hari. Pak. Oke. Berarti nanti bisa ikut jam lain. Iya, misalkan pagi enggak bisa, nanti bisa dikerjakan siang hari. Siang hari enggak bisa, malam hari. Jadi 24 jam Bapak Ibu. 24 Matur nuwun, jam. Pak. Ya, sama-sama. Cuma tanya Pak. Ya, silakan. Nanti PDF-nya dikirim di mana ya Pak kalau kita nanti? PDF-nya nanti dikirim ke WA masing-masing Bapak Ibu sama sertifikatnya ya. PDF dan sertifikat dikirim ke WA masing-masing. Nomor lain Bu, di dalamnya lengkap. Ya, di dalamnya lengkap Bapak Ibu ya. Ya, bagi yang membutuhkan loh ya Bapak Ibu. Kalau enggak membutuhkan sertifikat ya enggak masalah, enggak apa-apa. Ya Pak, yang penting ujian UP-nya lancar Pak nanti Pak. Nah, itu loh yang penting ujian UP kami doakan lancar. Lancar lulus Pak, itu Pak. Tujuan utamanya itu Pak. Amin, amin. Nah, itu sebelum diuji retaker, saya uji lagi begitu loh. Nanti sudah saya beri pelajaran lupa begitu, makanya kan saya kasih tryout begitu ya. Tryout itu fungsinya untuk apa? Tryout itu fungsinya untuk mengetahui seberapa jauh penyerapan materi yang sudah saya sampaikan begitu ya. Ya Pak, siap. Coba untuk Susi bisa ditutup. Susi kelihatannya sudah selesai ya. Iya. Ayo, kegiatan lainnya. Terima kasih Pak Ilmi, Bu Tiwi. Terima kasih tadi atas pembahasan materi tentang IPS dan juga untuk tryout nanti ya. Ini bagi teman-teman yang ingin menguji kemampuannya, kita mengadakan tryout. Di tryout ini silahkan Bapak Ibu jika membutuhkan sertifikat, silakan sertifikat dan juga pembahasan soalnya, silakan dapat berinfak ya Rp25.000. Nanti di sana pada saat mengklik di situ ada linknya, nanti Bu Tiwi sudah membagikan mungkin di sana. Iya, nanti di sana Ibu bisa mengisi setuju atau tidak untuk mendapatkan sertifikat. Jika setuju, nanti Ibu bisa mentransfer. Di sana ada nomor rekening yang tercantum, silahkan diisi. Kita tidak ini ya, ketika Ibu membutuhkan pembahasan soal, silahkan, monggo gitu. Jika hanya ingin menguji saja, menguji kemampuan Bapak Ibu, bisa mengikuti, siapapun bisa mengikuti tryout-nya. Terima kasih. Mungkin untuk hari ini ya, terima kasih pada teman-teman semua yang sudah hadir dalam belajar di bimbel Rumah Guru ya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang untuk semuanya, selamat beristirahat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.